Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa bertemu kembali dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sebuah modul yang bertemakan teladan mulia Asmaul Husna, dan ini merupakan subbab 2 di bagian pembelajaran mapel pendidikan agama Islam, tentunya di kelas 4 jenjang sekolah dasar atau fase B jenjang sekolah dasar. Yang mana salah satunya adalah Asmaul Husna ini bagian daripada materi yang ada di fase B semester 1 ya tentunya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ke materi, alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar supaya mendapatkan keberkahan dalam kita mengkaji ilmu-ilmu, apalagi khususnya adalah ilmu tentang keagamaan, agama Islam khususnya. Baiklah, akan Bapak bacakan doa sebelum belajar. Kalian boleh simak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, sebagaimana artinya tertera, tinggal kalian simak saja ya. Baiklah, kita mulai kegiatan pembahasan modul ajar materi teladan mulia Asmaul Husna ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang indah atau dikenal dengan Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna terdiri dari 2 suku kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya nama-nama yang indah. Dari 99 Asmaul Husna tersebut, kita akan mempelajari beberapa di antaranya. Ada 5 yang akan kita kaji pada kesempatan yang baik ini. Lanjut ya, baiklah anak-anak. Nah, ini di sini ada Al-Malik, Al-Aziz, kemudian Al-Qudus, As-Salam, lalu Al-Mu'min dan udah ya, Al-Mu'min 5. Terlalu asik tadi ya. Oke, baiklah kita ulangi lagi. Al-Malik, Maha Merajai, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Memelihara keamanan. Itu pengertian secara singkat. Baiklah, sebelum lebih lanjut, jadi adapun dalil yang melandasi tentang pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna, diantaranya tertera dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jangan dianggap mainan. Malik atau Asmaul Husna itu adalah salah satu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan itu bisa dijadikan doa. Baiklah, kita mulai. Yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik di dalam Al-Quran itu termasuk salah satu 99 dari Asmaul Husna. Al-Malik
artinya adalah Sang Maha Raja atau yang Maha Berkuasa. Jadi kata Al-Malik itu di dalam Al-Quran sebenarnya banyak, tetapi di antaranya yang paling mudah ditemui adalah dalam surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Ada kata Maliki Yaumiddin, yang artinya itu adalah penguasa ya di hari akhir. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada penguasa A, B, C dan lain sebagainya, hanya Allah yang hakiki ya, penguasa yang hakiki. Jadi ingat, kekuasaan kita di dunia itu hanya sementara ya. Ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita perlu meneladani daripada Asmaul Husna Al-Malik tersebut. Di antaranya adalah cara meneladaninya: 1. Kita bersikap rendah hati. 2. Tidak sombong. Yang ketiga, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat sementara atau semu. Selalu bersandar dan memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 5 poin. 5 poin yang perlu dicatat dan diterapkan dalam diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya kita, kalian semua ya, sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tatanan kehidupan di dunia, jangan lupa ya, dari Asmaul Husna Al-Malik ini ada 5 poin yang perlu kita terapkan. Berikutnya yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya maha mulia. Jadi kemuliaan yang hakiki hanyalah milik Allah. Apa itu mulia? Mulia itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan sembarangan, baik dalam penyimpanan atau menyentuhnya ya. Yang namanya kemuliaan itu pasti akan hati-hati ya dalam kita berinteraksi ya, atau mendekatinya atau apa saja ya terhadap yang mulia. Contoh, kemuliaan itu tidak hanya Allah yang mutlak. Kalau Allah jelas sudah mutlak maha mulia ya, tetapi kemuliaan dari Allah itu diterapkan pada makhluknya ya, diberikan sebagian kepada makhluknya. Di antaranya salah satu contoh makhluk yang paling mulia di dunia adalah junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sudah memampang namanya itu di pintu surga. Jadi itu saking mulianya, maka pantas jika kita sebagai yang mengakui umatnya cinta terhadap beliau ya harus memuliakan, karena kemuliaan itu adalah bagian daripada sifat yang dimiliki oleh Allah yang diberikan kepada sebagian makhluk. Apakah hanya junjungan kita Nabi Muhammad saja yang dimuliakan Allah? Tentu tidak. Kita juga sebagai manusia biasa bisa mendapat predikat kemuliaan, tentunya dengan catatan syarat-syarat tertentu ya. Di antaranya adalah harus menjadi hamba Allah yang soleh ya, solihah, yang selalu mengabdi terhadap perintah Allah. Intinya yang beriman dan bertakwa. Nah, Al-Aziz adalah salah satu bagian dari Asmaul Husna yang 99. Itu nama baik Allah yang berarti yang maha perkasa. Artinya perkasa itu ya tidak ada kelemahannya ya, gagah perkasa, artinya mampu menghadapi segala sesuatu dengan tanpa memerlukan bantuan dari yang lain atau dari makhluknya. Allah itu maha perkasa, jadi tidak butuh bantuan dari makhluk. Maha kuat atau yang maha mulia. Saking perkasa dan kuatnya, maka pantas jika Allah menyandang predikat mulia ya, atau maha mulia. Selain itu, makna Al-Aziz juga mengandung makna lain, yaitu tidak kalah oleh apapun atau mampu menundukkan segala yang ada di alam semesta ini. Dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang pun bisa menjadi
orang yang sangat hina. Makanya dari itu kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi manusia yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita baca sebagai wiridan atau doa ya ketika habis sholat wajib 5 waktu. Ya, kita baca ya aziz ya aziz ya aziz atau al aziz ya aziz, tidak apa-apa ya antara ya aziz dan al aziz itu sama ya, boleh. Berikutnya adalah teladan. Tanda-tanda keperkasaannya adalah rezeki yang diberikan kepada makhluknya. Jadi ada ya sebagian dari tanda-tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang diberikan kepada makhluknya itu yang sangat melimpah ruah. Selama manusia itu, kalau makhluknya kita ya bagian daripada makhluk manusia, selama kita hidup di dunia tentunya Allah tidak akan pernah memutus rezeki kita. Yang penting kita mau berikhtiar atau berusaha. Rezeki Allah itu sudah disediakan buat setiap makhluk yang diciptakannya. Ingat, rezeki itu bukan hanya berupa harta benda atau berupa uang atau emas. Yang namanya rezeki, apapun yang bisa kita manfaatkan dan kita nikmati ya, itu rezeki. Makanan saja kalau hampir di mulut kemudian jatuh di patuk ayam, itu kan belum termasuk rezeki kita. Yang kalau makanan yang bisa dinikmati masuk ke dalam tubuh kita, ya itu rezeki kita. Kalau belum masuk kepada tubuh kita, ya belum jadi rezeki kita ya. Siapa sangka ya ketika kita akan melahap makanan tiba-tiba terpeleset jatuh, di bawah sudah ada ayam menunggu ya. Maka itu jadi rezeki milik ayam, milik rezekinya ayam. Kemudian ilmu ya, yang memberikan ilmu manusia itu berilmu, pandai dalam segala bidang, segala hal itu Allah yang memberikan. Kemudian hikmahnya ya, sehingga manusia itu bisa mengamalkan ilmunya, menjalani kehidupan dengan baik. Itu hikmah dari Allah juga ya. Kemudian rahmatnya yang selalu diberikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pantas jika setiap muslim dapat meneladani sifat al-aziz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan cara satu, membentuk diri menjadi lebih kuat, berani dalam menghadapi ketidakadilan, kejahatan, dan kemunafikan. Karena kita tahu ya, Allah itu sudah memberikan segalanya buat kita. Maka kita kalau melaksanakan perintahnya, diantaranya membentuk diri menjadi yang lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan. Kalau itu memang katakan suatu perbuatan yang dilarang, ya katakan dilarang, bahkan kita harus berani ya. Itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, apalagi menghadapi kemunafikan. Kemudian melawan rasa takut dan lemah dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan, terutama dalam mendirikan atau menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu yang bisa kita lakukan dengan kita bertekad bahwa kita itu pegang teguh ingin meneladani sifat Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Aziz. Berikutnya yang Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Asmaul Husna Al-Qudus yang memiliki arti Maha Suci. Juga selain Maha Suci, Allah itu Maha Sempurna. Al-Qudus merupakan salah satu bagian daripada Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qudus berasal dari bahasa Arab qaddasan yang berarti menyucikan atau menjauhkan diri dari kejahatan.
Al-Qudus berarti salah satu berarti Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun dan tidak ada tandingan. Nah, itu jadi Al-Qudus itu merupakan bagian dari Asmaul Husna juga ya, yang memiliki arti maha suci dan maha sempurna. Artinya Allah itu jauh ya, dari kata jahat. Dan juga bisa diartikan tidak pernah memiliki kekurangan sedikit pun. Untuk meneladani sifat Al-Qudus tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya 1. Menjaga kebersihan fisik dan hati. 2. Menghindari sifat-sifat buruk, berbuat baik kepada orang lain. Berikutnya, menjauhi diri dari sifat khianat dan tidak menyembah kepada selain Allah. Artinya kita jangan menjadi orang yang musyrik, karena orang yang menyembah pada selain Allah bisa dikatakan syirik, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kemusyrikan, bahkan kekafiran, kufuran. Itu cara kita meneladani daripada Al-Qudus. Kalau tadi daripada Al-Aziz harus berani ya salah satunya. Kalau sekarang harus bersih hati, bersih fisik. Di antaranya bersih hati itu menghindari sifat-sifat buruk atau berbuat tidak baik kepada orang lain. Sebaliknya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Jangan khianat, apalagi tidak menyembah kepada Allah. Kita menyembah misalnya kepada selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin menjadi manusia yang beriman dan bertakwa secara kafah atau secara menyeluruh lahir dan batin. Berikutnya yang keempat, assalam, yang maha sejahtera. Sejahtera itu artinya ya bisa dikatakan tidak kekurangan satu apapun, selalu dalam keadaan aman, damai, tentram, nyaman ya, tanpa ada hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan. Misalnya kalau di negara orang lain ya, tetangga misalkan kita sudah tidak asing lagi kalau mendengar antara Palestina dan Israel ya, itu kan tidak ada suasana aman sama sekali. Israel walaupun dikatakan sangat perkasa ya dalam urusan militer, tidak jarang pula ya kalau sebagian warganya terkena juga ya serangan balik daripada lawannya dari Palestina. Apalagi Palestina yang dianggap negara paling lemah baik secara fisik, materi, alat militernya ya, maupun orang-orangnya juga kan sedikit ya. Apalagi Israel dibantu oleh negara-negara yang adidaya ya, yang super power dan kekuatan militernya juga sudah di atas segalanya menurut manusia ya. Kalau menurut Allah ya, belum ada apa-apanya ya. Nah, makanya kenapa Palestina tidak rata-rata sampai sekarang ya, kan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sekali lagi ya, menunjukkan kekuasaannya ya. Kalau tadi dalam Al-Malik berkaitan dengan assalam ya, kita mengharapkan ketenangan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha memiliki kesejahteraan dan keamanan ya, intinya kita berdoa meminta kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada malapetaka tadi. Setiap itu yang memiliki keselamatan dan kesejahteraan. Assalam juga dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bebas dari kekurangan dan kecacatan, sehingga orang yang bersamanya akan mengalami ketenangan, ketentraman. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kedamaian dan keamanan bagi umat manusia. Jadi kalau kita ingin aman, damai, tentram ya tentunya kita harus
dekat kepada Allah dengan cara banyak berzikir, baik mengucapkan kata assalam atau ucapan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Apalagi kalau kita selalu mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah, itu adalah sebaik-baiknya zikir itu adalah mengucapkan kata la ilaha illallah. Tapi bukan berarti mengucapkan assalam tidak baik, nah, itu baik juga ya, karena ini dianjurkan sebagaimana kalau satu ayat Al-Quran menjelaskan barang siapa yang hafal dan fasih mengamalkan Asmaul Husna maka kelak dia akan menjadi ahli surga atau akan dimasukkan ke surga. Cara meneladani assalam antara lain menjalani silaturahmi dengan sesama muslim, saling mencintai satu sama lainnya, membantu orang yang sedang kesusahan, yang membutuhkan, menyebarkan salam ya. Artinya mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, saudara kita, sesama saudara seagama. Baca wirid ya dijadikan sebagai wiridan, artinya ucapan kebiasaan setelah kita melaksanakan menjalankan ibadah wajib, sholat lima waktu atau sholat yang lainnya. Ini sangat dianjurkan. Tidak berbuat sesuatu yang dapat meresahkan apalagi mencelakakan orang lain. Itu teladan-teladan daripada assalam yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kita itu mengamalkan pemahaman kita daripada khususnya modul ajar yang dibahas pada kesempatan ini. Yang kelima adalah Al-Mu'min, maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memelihara, sama ya, memelihara keamanan. Kalau tadi assalam kesejahteraan dan keamanan, sekarang kalau Al-Mu'min adalah pemelihara keamanan. Jadi aman dan tidak amannya manusia itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha memelihara. Dan perlu kalian ketahui, Al-Mu'min ini juga merupakan bagian daripada sifat-sifat Allah yang 99 atau yang disebut Asmaul Husna. Karena sifat Allah itu selain Asmaul Husna ada juga sifat yang kategorinya wajib. Wajib itu secara untuk taukid dalam akidah, yaitu ada yang disebut sifat 20 yang diawali daripada sifat wujud sampai mutakalimat. Kalau itu sifatnya wajib. Wajib apa? Wajib untuk kita memahaminya bagi orang yang mukallaf atau balik dan berakal, akal sehat tentunya. Kalau Asmaul Husna tidak diwajibkan ya untuk hafalnya, tetapi dianjurkan dan alangkah baiknya jika kita hafal atau pasti mengamalkan Asmaul Husna. Kalau yang 20 tadi wajib, karena materinya kita sedang membahas Asmaul Husna. Yang 20 itu nanti kita akan bahas di lain waktu. Beberapa makna dan keutamaan dari Al-Mu'min, maknanya yang secara luas. Al-Mu'min berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pemberi keamanan kepada semua makhluknya, terutama kita adalah manusia, bagian daripada makhluk yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding makhluk yang lain. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh berasal dari kekuasaan Allah. Kita aman, tentram, damai, bagaimana kita rasakan saat ini, itu tidak lepas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Asmaul Husna yang dimilikinya, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min juga pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak akan merasa aman, dan ketenangan pun tidak akan diraih. Nah, berzikir dan berdoa dengan menyebut nama Allah
dan al-mukmin akan menunjukkan keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman. Sebagaimana tujuan utama kita dalam mempelajari Asmaul Husna ini diantaranya adalah untuk mengenal lebih dekat terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar tumbuh rasa cinta kita lebih tinggi lagi ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mengabdi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani Asmaul Husna al-Mu'min itu diantaranya berdoa dan berzikir dengan menyebut nama Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, doa adalah senjata ampuhnya bagi umat muslim. Zikir adalah bagian daripada upaya membuat hati kita tenang, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Karena sebagaimana kita paham dalam Al-Quran dijelaskan ya, bahkan ada salah satunya yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau berpikir itu akan menumbuhkan rasa ketenangan dalam hati kita. Itu dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengucapkan itu sebagai firman. Maka kita itu supaya mendapatkan ketenangan, karena yang memiliki ketenangan dan ketentraman itu dan keamanan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk berzikir. Zikir itu artinya menyebut ya. Menyebut, mengingat. Kalau berdoa memohon ya, memohon dengan menyebut dan mengingat nama Allah melalui kalimat al-Mu'min ya, sebagai Asmaul Husna. Itu dianjurkan baik sekali ya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah ya materi yang khas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya dan menjadi tambah pengetahuan kita ya, kalian semua, khususnya para peserta didik. Tentunya bagi kita semua sebagai makhluk yang memang kita itu perlu belajar dan terus belajar. Manusia itu kalau tidak mau belajar maka tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Baiklah, selesai sudah materi modul ajar tentang Asmaul Husna, dan mulia Asmaul Husna. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada keliruan atau kata-kata yang kurang dipahami, itu merupakan kekurangan saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.